mendengarkan segala apa yang saya sampaikan. Suka. Juga ada taman di sekolah itu suka dirawat ya, bantu ya. Kemudian ibu sudah jadi petugas perpustakaan. Yang ada daftar guru dan karyawan. Kegiatan apa? Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku kabur tata usaha di atas negeri ya Ciamis, mohon maaf mengganggu waktu kerjanya Pak. Ya, apa-apa. Barangkali ada keperluan apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, keperluan saya karena saya mengikuti plat Cakramat untuk angkatan 4 di Provinsi Jawa Barat, dan kebetulan saya ditugaskan untuk melaksanakan supervisi kepala terkait dengan tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah. Ada beberapa hal yang akan ditanyakan terkait ini Pak untuk pengisian checklist di instrumen ini. Ya. Sebagai bukti fisiknya di ketatarusahaan atau di administrasi di sekolah. Yang pertama yang akan saya tanyakan Pak, selama jadi kepala tata usaha, apakah di sekolah ini Bapak memiliki dokumen peraturan terkait dengan kepegawaian? Di sini sudah barang tentu, karena salah satu bagian kami ketatarusahaan adalah melayani pegawai, terutama di bidang tertib administrasi. Administrasi tersebut dari mulai buku induk pegawai Ya. Selanjutnya dikembangkan juga sekarang karena sudah sistemnya sistem IT. Maaf Pak, sebentar Pak. Ya, silakan Pak, diterima. Assalamualaikum. Sekarang berkembang Pak, di antaranya dengan adanya aplikasi online Simple. Ya. Itu semua arsip itu sudah terintegrasi di sana. Kemudian ada juga aplikasi GPP, di mana semua SK pegawai yang pernah terbit, terutama yang berkaitan dengan kepegawaian tersebut, yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan lain sebagainya, itu sudah di-input di aplikasi GPP. Selain itu juga kami juga di sini memiliki dokumen atau file Ya, elektronik. filenya. Jadi masing-masing pegawai itu ada file elektroniknya. File elektronik itu memuat SK-SK dari mulai dia CPNS sampai dengan KNP, KGB dan lain sebagainya. Juga kami membuat file yang bersifat arsip manual. Pegawai kami di sini ada berjumlah 50 pegawai
PNS dan non PNS, juga tenaga guru dan tenaga kantor lainnya, termasuk satpam, itu kami semuanya ada dokumen manual secara tersendiri, masing-masing memiliki satu ceko Pak di luar tadi, yaitu buku induk pegawai. Itu mungkin diantaranya Pak. Ya. Terus terkait dengan administrasi keuangan, ada buku laporan keuangannya juga ada. Administrasi keuangan alhamdulillah, dari mulai kita menerima DIPA umpamanya, DIPA petikan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk per tahunnya, dari mulai anggaran belanja pegawai, operasional perkantoran, BOS, dan anggaran-anggaran lainnya. Ya. Kami ada dokumennya, ini dokumen DIPA asli. Kemudian kami juga memiliki Renstra dan memiliki RKJM, juga RKT-nya pada setiap tahunnya sebagai penjabaran daripada dokumen DIPA tadi, termasuk POK-nya atau petunjuk operasional kegiatan. Di sisi lain Pak, untuk setiap bulannya kita juga mengadministrasikan, diantaranya secara bentuk manual, seperti halnya ada buku kas umum, ada kas pajak, ada kas tunai, ada kas bank, ada pembantu persediaan, ada pembantu LS, ada pembantu belanja pegawai dan lain-lain, belanja uang persediaan atau uang muka dan lain sebagainya. Untuk setiap bulannya kami pun membuat administrasi atau laporan bulanan yang ya setiap bulan itu direkonkan ke KPPN Tasikmalaya. Di antaranya dokumen-dokumen yang ada berbentuk SPJ itu Pak, ada SPJ BOS seperti ini yang di belakang, atau ada operasional perkantorannya, juga SPJ lainnya itu Pak di antaranya. Itu administrasi keuangan. Jadi kami membuat pelaporan keuangan secara manual, juga secara online ke Kanwil dan juga melalui Kementerian Keuangan, dalam hal ini KPPN dan DJPB itu Pak. Kemudian dari 8 standar nasional pendidikan terkait dengan dokumentasinya juga ada ya Pak ya? Ada, insya Allah semuanya ada. Kemudian sejauh mana kerjasamanya terkait pelaksanaan di kepegawaian dengan para staf Pak? Apa Bapak suka melaksanakan rapat internal dengan staf Bapak berapa kali dalam 1 bulan, atau mungkin diagendakan dalam 1 minggunya atau per bulannya? Kami di sini koordinasi itu ada terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ke bawahan langsung, yaitu ke para pelaksana administrasi di tata usaha. Kami di sini ada administrasi kepegawaian, administrasi kesiswaan, administrasi persuratan, administrasi keuangan, itu diantaranya, termasuk juga mungkin administrasi yang berkaitan dengan tenaga perpustakaan, satpam, tenaga kebersihan, itu diantaranya. Kami melakukan koordinasi, setiap hari ada pembagian pekerjaan, juga pada setiap akhir pekan ada evaluasi pekerjaan, termasuk pada akhir bulan ada sejenis briefing itu Pak yang dilaksanakan. Jadi sekedar Pak, terkait dengan petugas operatornya ada berapa Pak? Operator kita di sini ada yang pertama operator SAS, yaitu yang menyangkut kepada SPJ online ya. Kemudian SAS itu sistem administrasi interaksi yang terintegrasi dengan KPPN tadi ya. Kemudian ada operator operator SIMAK BMN yang berkaitan dengan pengelolaan aset. Ada juga operator EMIS, ada juga operator simpatika.
Kalau emis itu lebih ke keluar masuk mutasi siswa beserta seluruh biodata siswa. Kalau simpatika itu lebih ke arah guru, Pak. Terakhir Pak, yang akan saya tanyakan sistem dalam pelaksanaan pengerjaannya di kepegawaian ini ada SOP-nya masing-masing staf. Masing-masing staf memiliki SOP tersendiri, Pak. Jadi ada alurnya, ada yang bagian kapan dan siapa yang bertugas mengumpulkan data, kapan siapa yang bertugas mengadministrasikan, kapan dan siapa yang bertugas mengawasi dan sebagainya, itu sudah tertuang di dalam SOP-nya gitu, Pak. Seandainya Bapak memerlukan informasi terkait dengan keuangan, kepada siapa dulu Bapak meminta ini kalau secara SOP-nya? Secara SOP kami itu memonitor kegiatan bendahara, termasuk belanja yang dilaksanakan oleh bendahara, apakah sesuai atau tidak dengan program atau tidak, itu ada di pemantauan saya sendiri sebagai kepala TU, Pak. Jadi bekerja sama terus menerus dengan bendahara gitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Haji Dede atas informasi di supervisi tentang tas ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemajuan di MTs Negeri 3 Ciamis. Terima kasih Bapak. Ya, Sama-sama. semoga sukses, Pak. Dengan Ibu Hajah Nunu Rahimah ya Bu. Iya, Ibu selaku di TU bagian tenaga persuratan dan pengarsipan ya Bu ya. Betul, Ibu bagian pengarsipan. Akan saya tanyakan Bu, untuk pengisian instrumen ini, karena saya diberi tugas untuk mensupervisi Ibu ya, untuk skor instrumen ini akan saya tanyakan sama Ibu. Ibu jawab dengan lantang Bu ya. Yang pertama, Ibu memiliki surat agenda masuk dan surat keluar? Ada. Mana coba Ibu tunjukkan Ibu, surat masuk dan surat keluarnya. Coba saya lihat dulu surat masuknya dan surat keluar. Ditunjukkan Bu, ditunjukkan ke video. Ditunjukkan. Oh iya. Itu surat masuknya. Betul ya. Keluar. Surat masuk, surat keluar. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian surat keputusan kepala sekolah itu sama Ibu difailkan kalau tiap membuat surat. Coba Ibu tunjukkan file-file suratnya. File suratnya. File suratnya. Oh, file surat? Iya, file suratnya. Ya. Ya, Ibu ya. File surat, tiap membuat surat yang keluar atau ada Ya, surat masuk juga difailkan. ya. Kemudian ada buku notulen rapat Ibu, pembinaan personil. Nah, biasanya Pak Kepala itu ada rapat, kemudian Ibu bertugas untuk membuat buku notulen rapatnya. Notulen rapat mana? Ada ya, ada buku notulen rapatnya. Alhamdulillah ada. Iya, tercatat ya buku notulen rapatnya. Iya, kemudian buku tamu Bu. Buku tamu ada Buku tamu di ada. ruang Pak Kepala. Ya, oh di ruang Pak Kepala ya. Buku tamu khusus, ada buku tamu umumnya Bu ya. 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 Kemudian ada daftar hadir guru dan karyawan. Ada, ya. Tiap kegiatan rapat, oh ada. Coba lihat Bu. Ini tiap rapat juga ada daftar hadirnya. Ada. Ya. Notulen rapatnya juga ada, buku daftar hadirnya juga ada. Buku piket, Ibu. Ada buku piket? Buku piket. Ada. Ada. Di mana buku piket ini? Di guru piket. Iya, dari grup Oh, di piket. guru piket. Ya, guru piket. Siapa, Bu, guru piketnya? Nanti saya wawancarai guru piketnya. Ada Ibu Pupuk. Oh, Ibu Pupu ya. Ibu Pupu ya Bu ya. Iya. Terus
arsip surat edaran, Ibu itu diarsip tidak? Misalnya ada edaran seperti sekarang ini COVID, ada edaran Ya, bupati, ada di sana. Sama. ada dipailkan. Ibu ada program-program tahunannya ada Ada. Program peningkatan mutu, kemudian itu harus diarsip di Ibu. Ya. Program tahunan, program 4 tahunan, kemudian program peningkatan mutu, program pengembangan PPK-nya, ya, kemudian program supervisi dan tindak lanjut, itu arsipnya harusnya ada. Dengan Ibu Nani ya, Ibu selaku petugas di perpustakaan. Udah berapa lama Ibu jadi petugas di perpustakaan? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Selama jadi petugas perpustakaan, kompetensi yang harus dimiliki oleh Ibu ini, mohon maaf Ibu mengganggu waktu mengajar Ibu ya. Yaitu karena saya memiliki tugas untuk mensupervisi tenaga keperpustakaan di MTs 3 Ciamis. Yang pertama Ibu yang saya mau tanyakan, bagaimana langkah-langkah untuk perawatan buku perpustakaan yang Ibu lakukan selama 1 tahun Ibu? Untuk perawatan buku perpustakaan, Ya. pertama diseleksi dulu Iya. buku yang sudah rusak, Iya betul. dipisahkan. Dipisahkan. Yang buku yang terpakai dipisahkan juga. Ya. Kemudian buku-buku yang sudah jilidnya putus, Yang rusak ya Bu ya? yang rusak itu diperbaiki kembali, ya. Ya diperbaiki. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu yang kedua yang saya akan tanyakan ini untuk mengisi skor penilaian Ibu sendiri Bu ya, dalam instrumen supervisi tenaga perpustakaan ini. Ibu jawab dengan baik. Yang selanjutnya di MTs Negeri 3 Ciamis ini Ibu sudah memiliki buku elektronik. Sudah diuji cobakan sama peserta didiknya? Sudah. Terima kasih Bu ya. Ada kesulitan Ibu? Ya sedikit ada. Sedikit ada kesulitan, tapi itu kan ada bagian ada bagian di laboratoriumnya, di lab komputernya ya. Yaitu itu bagian, walaupun ada kesulitan itu bagian di guru TIK-nya Bu ya. Ya dibantu ya. Kemudian Ibu sudah jadi petugas perpustakaan di MTs 3 Ciamis, sudah memiliki sertifikat. Sertifikat kelayakan Ibu menjadi petugas. Sudah ada. Sudah kebetulan udah 2 kali. 2 kali, Ya. udah 2 kali ikutan diklat. Alhamdulillah Ibu ya. Itu sebuah prestasi Ibu yang harus Ibu tingkatkan kembali untuk pengelolaan perpustakaan. Kemudian berapa kali siswa mengunjungi perpustakaan? Dalam seminggu. Maksudnya berapa? Mau dalam seminggu, apa dalam sebulan, terus teknisnya bagaimana gitu? Ya. Kalau jadwalnya, kalau jadwal pinjam-minjam itu setiap hari. Setiap hari Ya. Tapi di jadwal waktunya aja yang dijadwal. Ada siswa meminjam buku pakai apa? Pakai kartu atau apa? Masih pakai manual, kartu. Masih pakai kartu, ya. ya, pakai kartu. Baik Ibu, untuk selanjutnya selama di situasi seperti sekarang ini Ibu, di situasi pandemi COVID-19 yaitu, nah itu penggunaan perpustakaan sejauh mana yang Ibu lakukan? Kalau di masa COVID sekarang ini kan kebetulan belum punya otomatis itu perpustakaannya, belum online. Iya. Jadi masih manual gitu. Masih manual. Ibu mohon maaf, di kesempatan ini saya diberikan tugas untuk melaksanakan supervisi laboran yang dipegang oleh Ibu sendiri, Ibu Dewi Sartika.
ada beberapa pertanyaan Bu yang harus saya tanyakan sama Ibu untuk penilaian skor perolehan dalam mengisi supervisi ini untuk melaksanakan tugas supervisi. Yang pertama, Ibu, aspek-aspek yang dinilai di sini ada 11 item Bu yang akan saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan inventarisasi peralatan dan bahan praktikum untuk peserta didik di MTs Negeri 3 Ciamis ini. Untuk inventaris peralatan, apakah peralatan untuk prakteknya sudah cukup buat anak, dan kalau bisa Ibu tunjukkan peralatan apa saja yang ada di laboratorium di MTs Negeri 3 Ciamis ini Bu. Monggo Ibu Terima kasih tunjukkan. Pak. Kebetulan lab yang ada di sini itu Ya. masih lab yang dulu, belum ruangannya juga belum memadai, kemudian alat-alatnya juga alhamdulillah sudah ada sebagian banyak. Ya. Ada alat-alat, hanya yang baru itu belum ada gitu, yang baru. Kemudian alat dan bahan itu ada yang sudah tersedia, ada juga terutama untuk bahan yang sudah disediakan oleh sekolah, juga bahan yang dibawa langsung oleh anak-anak. Misalnya untuk bahan misalnya untuk membuat herbarium misalnya, maka anak-anak membawa gitu herbarium itu dari rumah sebagian, atau yang lainnya juga banyak seperti penelitian zat-zat. Mereka membawa zat yang sederhana dari rumah untuk dipraktekkan di sini. Ya. Terima kasih Ibu penjelasannya. Untuk peralatan atau inventaris bahan untuk praktek siswa Ibu, berapa kali dalam satu semester Ibu mengajukan kebutuhan kepada sekolah ini Bu? Biasanya per semester 1 kali atau 1 tahun 1 kali. 1 kali. Ya. Ya. Ibu suka mencatat kegiatan-kegiatan untuk prakteknya? Insya Untuk Allah, praktek dicatat. anak dicatat? Iya, Dicatat. Ada di buku catatannya? Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Ya, sesuai Ya. dengan bab yang dibutuhkan ya, sesuai Ya. dengan materi saat itu. Misalnya kemudian jadwalnya juga diatur antara kelas 9, kelas 8 Sesuaikan dan dengan per tingkat ya, Bu, ya? Disesuaikan dengan bahan materi yang diberikan kepada siswa. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya Ibu dalam mengelola atau merawat peralatan-peralatan ini, pelayanan terhadap kegiatan praktik, berapa kali dalam satu semester praktek anak itu Bu? Yang realnya, Ya. yang realnya. Biasanya untuk kelas 9 itu hanya bab magnet yang dipraktekkan, Ya, kemudian listrik dan magnet. Untuk kelas 8 itu ada bab-bab yang memang harus dipraktekkan, Harus dan ada juga dipraktekkan. yang tidak perlu dipraktekkan. Jadi iya. kelas 7 juga sama. Jadi kira-kira jadwalnya itu sebulan sekali untuk kelas 9, kemudian sebulan sekali juga untuk kelas 8. Dan Tapi tercatat ya Bu ya? ya, ada Tercatat, terjadwal. Ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kemudian untuk catatan, buku catatan kerusakan alat ada ya. Alat Itu yang perlu diganti atau buku perbaikan bahan, alatnya ya, juga ada. bahan yang habis Ya. terpakai, kemudian bahan yang perlu disediakan kembali Ya. dan sebagainya. Buat apa itu Ibu? Ada buku catatan kerusakan alat, buku perbaikan alat. Iya, supaya tahu gitu mana Betul. alat yang masih bisa digunakan, mana alat yang ada, mana alat yang sudah tidak layak untuk digunakan. Iya. Kemudian Eh,
Yang tidak adanya Yang Ibu tidak ada biasanya mengajukan. ya diajukan itu Diajukan. yang 1 semester Iya. sekali atau Iya. 1 tahun sekali dari anggaran sekolah. Ya. Jadi jadwal penggunaan laboratorium itu ada ya Bu ya? Ada. Ada. Jadi kalau Ibu suruh menunjukkan segala apa yang tadi saya sampaikan untuk pemenuhan skor perolehan ini Bu harus ada bukti fisik Ya, insya Allah ada. Harus ada. Dengan Pandang ya, Pandang itu selaku penjaga sekaligus bagian seksi kebersihan ya. Ya. Ya, mohon maaf Pandang terganggu waktu kerjanya. Kemudian ada beberapa pertanyaan kaitan dengan saya memiliki tugas untuk mensupervisi tenaga kebersihan Pandang. Yaitu yang pertama yang saya akan tanyakan, Pandang selama jadi petugas kebersihan itu ada buku program kerja Pandang ada? Ada. Boleh nanti saya lihat ya, Ya. Pandang ya. Kemudian apa saja Pandang tugasnya itu apa saja? Ya, membersihkan halaman, Ya, membersihkan halaman, kantor-kantor, kantor, ruang kelas, WC, WC, musola, ya musola, ruang-ruang kantor semua. ya. Kalau ada rumput yang tumbuh, diapakan itu? Wah, itu Pak dicabutin, dibersihin. Ya, dicabut. Terus sampahnya yang sudah dikumpulkan, yang buang sampah ke yang sudah tempat, Pak, dikumpulkan, ke tempat. dibakar tidak pernah? Enggak, dibuang Pak ke tempatnya. Di- di depan Pak. Suka dibakar tidak? Kadang dibakar. Kadang Udah dibakar gitu ya. Terus ada tempat parkir. Ada. Itu tempat parkir bagian daripada tugas Pandang juga ya. Ya. Tugas Pandang. Kemudian Pandang juga suka melaporkan kegiatan Pandang selama melaksanakan kebersihan itu. Suka. Ya. Terus kalau ada peralatan kebersihan Pandang yang rusak bagaimana itu? Ya, Untuk pengadaannya. Itu diusulin. Diusulkan? Ya, diusulin ke bendahara. ke bendahara, Ya. ke bendahara untuk diperbaiki melalui Ya. bidang Sapras Pak. Ya. 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 Siapa Pak Endang bidang Saprasnya di sini? Dr. Ahmad Sandi. Pak Rusani ya. Ya, Pak Dr. Ahmad Sandi. Kemudian kalau ada kegiatan Pandang suka mempersiapkan ruang rapat-rapat. Suka. Suka. Juga. Ya. Tempat khusus. Itu juga ada taman di sekolah itu suka dirawat oleh Pandang. Dirawat Pak. Iya, terima kasih Pandang. Terus bagaimana taman-taman sekolahnya, ruang guru juga itu dibersihkan juga ya? Dibersihkan, memperbaiki kerusakan ringan, sarana prasarana suka nggak? Suka ikut ya? Suka ikut. Terima kasih Pandang ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Mang Endang terus semangat bekerja. Ya.